Puji Tuhan, saudara-saudari, kita kembali bertemu di dalam kelas penggembalaan. Kita akan memasuki berita yang ke-13 atau pelajaran 13 dengan judul pembaruan. Baik, saudara dan saudari, sebelum kita memulai, kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami kembali menyandingkan telinga kami, juga hati kami Tuhan. Oh Tuhan, agar dalam penggembalaan kami, oh Tuhan, kami boleh menyajikan Kristus yang hidup. Kami boleh menyajikan hayat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mohon Dikau bahwa setiap kami boleh memahami makna dari pembaruan ini. Oh Tuhan Yesus, supaya kehidupan Kristiani kami, oh setelah kami beroleh selamat, amen, hidup kami berpadanan, oh dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu, berkatilah setiap kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, sebelum memulai di dalam pemberitaan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung nomor 11. Hijau segar peri cemara tak layu selama. Di Kau Tuhan hidup kekal tak lurus selama. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah. Bapa di Kaulah Sang Segar, tanpa Kau usanglah. Zaman boleh saja tua, ada Kau segarlah. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah. Pada kami semua berkat-Mu barulah melulu. Janji baru, jalan baru, selamanya baru. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah. Kami ciptaan baru-Mu, orang hati dan roh. Hari-hari kian baru, penuh ragam baru. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah. Langit bumi negeri baru, semuanya baru. Bulan-bulan buah baru, selamanya tak luruh. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah. Bapa di Kau segar terus, terpuji tak putus. Pujian bersambung, kidung segar-Mu tak pupus. Bapa Kau Allah Sang Segar, tiada kena usah. Laksaan tahun berselang Kau segar tak ubah.
Puji Tuhan. Mari saudara-saudari kita proklamirkan saja di kurnya. Amin. Bapa, Kau Allah Sang Segar. Amin. Tiada kenal usang, laksaan tahun berselang. Kau segar tak ubah. Amin. Baik, saudara dan saudari, kita memasuki di dalam berita yang ke-13 dengan judul adalah pembauran. Ya, saudara-saudari, di dalam buku ini ada 2 ayat yang menjadi ayat kunci, yaitu ada dalam Roma pasal 12 ayat 2 dan Titus pasal 3 ayat 5. Saya mengajak untuk kita baca terlebih dahulu ayat dari Roma dan dari kitab Titus. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Amin. Kemudian Titus pasal 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan. Amin. Tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembauran roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, ini akan menjadi fokus dari pembahasan kita di dalam berita yang ke-13. Baik, saudara-saudari, pertama-tama kita perlu melihat apakah akal budi itu. Ya, di dalam kitab 1 Tesalonika kita bisa melihat bahwa manusia itu memiliki 3 bagian, atau kita sebagai manusia tripartit ada 3 bagian. Yang pertama yang di luar adalah secara fisik adalah tubuh, dan yang kedua secara psikologis ada jiwa, dan di dalam diri kita yang paling dalam secara rohani adalah roh. Nah, akal budi di dalam fisik kita itu adalah otak, ya. Otak ini kalau kita kepala kita dibelah, ya, di sana ada sebuah benda yang berwarna putih. Kalau saya cari di Google itu warnanya putih dan ada sedikit abu-abu. Dan inilah yang disebut dengan otak manusia. Namun di dalam hal yang kedua, secara psikologis, ya, ini adalah perkara intelektual atau pemikiran dari seseorang. Lalu hal yang ketiga adalah aspek roh, yaitu di dalam roh kita itu ada intuisi. Nah, saudara-saudari, saya tekankan sekali lagi, di dalam tubuh ada otak. Di dalam aspek roh ada intuisi. Dan di dalam aspek jiwa ada akal budi atau pemikiran itu sendiri. Namun, akal budi ini juga terkendali oleh intuisi. Oleh karena itu, saudara-saudari, perkara intuisi ini kadang-kadang bisa dirasakan dan kadang-kadang juga tidak bisa dirasakan. Ya, ini ada sesuatu yang sangat misterius, mungkin perlu ada satu waktu lagi untuk membahas mengenai aspek intuisi. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi akal budi seseorang, ya, ketika seseorang ini masih belum menerima Tuhan atau orang ini berdosa. Sebenarnya ada banyak ayat, tetapi di sini saya melampirkan ada 5 ayat. Yang pertama adalah Roma pasal 1 ayat 28. Di sini dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran atau akal budi, ya. Ini adalah intelektual, ya, pemikiran manusia kepada hal-hal yang, ya, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Yang kedua, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah,
dengan pikirannya atau akal budinya yang sia-sia. Kemudian dalam Kolose pasal 2 ayat 18, saya langsung kutip di sini, membesar-besarkan diri oleh pikirannya, akal budinya yang duniawi. Kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 8, akal budi mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Lalu yang terakhir dalam 1 Titus pasal 1 ayat 15, karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Nah, saudara-saudari, ini adalah kondisi dari kita yang dahulu belum percaya Tuhan. Ya, sebelum kita menerima keselamatan, pikiran kita, ya, secara intelektual kita, secara jiwa kita ini pikirannya tidak ada yang bisa memikirkan hal-hal yang Allah inginkan, ya. Karena itu, saudara-saudari, saya memberikan dua perumpamaan, bukan dua perumpamaan, dua contoh. Yang pertama adalah ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang mungkin tidak terdidik, ya. Kita berbicara terhadap mereka mengenai Allah. Ya, namun ketika kita berbicara kepadanya mengenai Allah, orang ini bisa membantah dengan berbagai macam dalil, ya, atau dalih atau argumen apapun. Ya, dia akan bersikeras berkata bahwa Allah itu tidak ada. Ya, mungkin mungkin kita akan merasa sangat heran, ya. Orang demikian bisa berpikir seperti itu. Kenapa, saudara-saudari? Sebab hati mereka telah digelapkan. Akal budi mereka gelap dan mati. Namun, saudara-saudari, kita juga bisa berkata bahwa mungkin kita akan memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang terdidik mungkin, ya. Namun ketika kita memberitakan ini kepada orang-orang yang terdidik atau orang yang memiliki intelektual cukup bagus, ya, justru ketika kita memberitakan Injil kepada mereka ada banyak perbantahan, ya, terhadap Allah dengan argumennya yang kuat mengatakan bahwa Allah itu juga tidak ada. Kenapa, saudara-saudari? Karena pikiran dari orang-orang berdosa, ya, baik orang terdidik maupun tidak terdidik, semuanya berada di dalam kegelapan. Ya, akal budi mereka terkutuk, akal budi mereka bobrok, sia-sia. Sehingga, saudara-saudari, ketika kita membicarakan Allah terhadap mereka, baik orang yang terdidik maupun yang tidak terdidik, akan banyak perdebatan, ya. Saudara-saudari, oleh karena itu di kedua macam orang yang kita beritakan ini, ya, itu rohnya mati. Akal budi mereka mati. Mereka tidak bisa menerima terang Allah. Angan-angan mereka itu tidak teratur. Angan-angan mereka itu terlalu liar. Itulah sebabnya tentang orang-orang demikian Tuhan berkata bahwa orang-orang yang tidak percaya pikirannya akan dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Saudara-saudari sekalian, oleh karena itu hari ini kita orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kita masuk di slide berikutnya, yaitu bahwa akal budi orang yang sudah beroleh selamat berbeda dengan akal budi orang yang belum beroleh selamat. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan, hidup yang kekal ini memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan. Ya, perkara mengenal ini juga sangat berhubungan dengan akal budi seseorang. Nah, saudara dan saudari sekalian, jadi perkara ini, perkara keselamatan, perkara akal budi ini, ya, tidak hanya membahas mengenai kepintaran seseorang, tetapi bagaimana akal budi orang tersebut mendapatkan terang karena orang ini percaya kepada Tuhan. Kalau orang ini belum percaya Tuhan, pikirannya masih gelap.
sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Perbedaannya apa? Orang yang belum mengenal Tuhan, akal budinya masih terselubung. Tidak ada terang. Kalau orang yang sudah menerima Tuhan, akal budinya sudah diselamatkan, sehingga mudah menerima terang dan dapat mengenal Tuhan. Baik. Ya, karena itu saudara-saudari, di dalam buku Berita 13 ini sangat baik di sini dikatakan bahwa pengudusan membawa masuk pembaruan. Ya, tadi itu hanya sekedar prolog, saudara-saudari, untuk kita bisa memasuki berita yang ke-13 ini. Ya, di sini dikatakan bahwa melalui kelahiran kembali kita memiliki hayat Allah, dan melalui pengudusan watak kita diubah. Ketika kaum beriman dikuduskan secara watak, amin, mereka secara spontan diperbaharui. Puji Tuhan, secara spontan kita diperbarui di dalam apa? Hayat rohani kita. Puji Tuhan atas perkara pengudusan yang sudah membawa kita kepada perkara pembaruan. Baik, saudara-saudari, ini ayat yang pertama yang perlu kita lihat, yaitu ada dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saudara-saudari, di dalam Roma pasal 12, Rasul Paulus menganjuri kita, jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Ya, dunia ini adalah kosmos, ya, mengacu kepada zaman. Saudara-saudari, kita tidak boleh serupa dengan zaman ini. Apa arti dari zaman ini, saudara-saudari? Zaman ini adalah kehidupan dunia yang real pada saat ini. Yang kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mau serupa dengan zaman ini, saudara-saudari, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita perlu berubah di dalam akal budi kita. Ya, budimu di sini adalah mengacu kepada akal budi. Baik, kata dunia ini, zaman ini, tadi saya katakan bahwa dalam bahasa Yunaninya berarti kosmos, ya, sebuah sistem yang dibuat oleh iblis. Ya, jadi iblis ini telah mensistemasi setiap manusia, setiap hal dalam kehidupan kita. Dari setiap zaman itu selalu memiliki modelnya sendiri-sendiri. Ya, zaman orang tua saya masih muda, cara berpakaiannya, style rambutnya, semuanya berbeda dengan zaman hari ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana style orang tua saya pada saat itu. Ya, kalau dari fotonya itu saya lihat selalu celananya itu kombrang, ya, ujungnya itu bawahnya itu lebar. Ya, kalau sekarang ini zamannya tren Korea, ya, model rambutnya, kemudian cara berpakaiannya, juga celana yang dipakai itu sesuai dengan tren hari ini. Ya, tren hari ini lebih kepada Korea. Namun saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ya, artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Tuhan, harusnya berbeda dengan orang dunia saat ini. Ya, mungkin kita mengatakan kok terlalu kaku kita sebagai orang Kristen, ya. Saudara-saudari, bukan itu maksud saya. Ya, maksud saya adalah cara berpakaian kita seharusnya mencerminkan sebagaimana kita ini orang Kristen. Ya, kalau tren dunia di sana, ya sekarang tato, ya, ini tidak menyinggung hal lain. Tato, ya, melihat sebagai sesuatu yang sangat umum. Wah, tato ini adalah seni dan sebagainya. Namun saudara-saudari, apakah wajar, ya, kita sebagai orang Kristen mengenakan tato, ya? Atau kita lihat orang Kristen, wah sekarang semua menggunakan tidak lagi menggunakan rokok, ya, tapi menggunakan apa? Vape. Lalu kita ikut-ikutan pakai vape, ya. Saudara-saudari,
kita tidak bisa menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak bisa sama dengan orang-orang yang belum percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menganjuri kita. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan zaman sekarang ini. Ya, bagaimana kalau kita tidak bisa menjadi serupa dengan zaman ini? Yaitu kita perlu berubah di dalam pembaruan budi kita. Di dalam buku ini juga memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana kita dapat diperbarui di dalam akal budi kita. Yang pertama adalah perlu berdoa, dan yang kedua perlu membaca kitab suci. Saudara dan saudari sekalian, karena kita sudah diperbarui, ya, kita sudah menerima Tuhan, pikiran kita sudah diterangi melalui berdoa, melalui membaca kitab suci, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan terang Tuhan. Ya, ketika kita mau berpakaian model ini, model itu, mau mengubah gaya rambut kita seperti ini, seperti itu, mau membeli barang dan sebagainya. Saudara-saudari, Allah di dalam diri kita memberikan sebuah intuisi, ya, sehingga kita bisa berpikir, oh iya, saya sebagai orang Kristen tidak bisa sembarangan, ya. Sebagai orang Kristen dalam tanda kutip ada sedikit pembatasan bagaimana kita hidup harus mencerminkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, karena itu dua hal ini di dalam kehidupan Kristiani kita, kehidupan rohani kita tidak boleh kurang, ya. Perlu berdoa, perlu membaca kitab suci. Ya, saudara-saudari, kelihatannya sederhana, tetapi perkara berdoa dan perkara membaca kitab suci ini sangat sulit, ya. Iblis akan dengan sangat kuatnya memberikan kita godaan, ya, sehingga kita lupa berdoa, kita tidak ada selera membaca kitab suci. Amin. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudari, apa yang kita lihat hasilnya? Yaitu di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, ada hasilnya, saudara-saudari. Ketika kita mengikuti pimpinan terang Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, amin. Roh Kudus di dalam diri kita, ya, memberikan banyak intuisi, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berpadanan dengan kehidupan Kristiani kita. Sehingga ada perubahan di dalam hayat rohani kita. Saudara-saudari, pikiran kita yang dulu sia-sia, pikiran dulu kita yang hanya mementingkan diri kita sendiri, pikiran yang dulu kita miliki tidak pernah memikirkan apa yang Allah perlukan. Saudara-saudari, setelah kita diselamatkan, pikiran kita diperbarui. Kita mulai memikirkan apa yang Allah pikirkan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang puji Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas roh yang kau berikan kepada kami, yang beroperasi di dalam diri kami. Tuhan, biarlah roh-Mu yang bekerja dalam diri kami, memberikan sebuah intuisi kepada kami. Tuhan, agar akal budi kami, Tuhan, boleh memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus, berkatilah kami, agar di dalam kerohanian kami, kehidupan kami boleh makin maju. Tuhan tidak hanya sekedar menguduskan kami, Tuhan juga boleh memperbarui akal budi kami. Tuhan, kami persembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, demikian untuk berita yang ke-13. Semoga kita terus datang, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Amin.